Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa melakukan majelis kita, majelis pembacaan kitab Asy-Syarhul Muyassar ala Alfiyyah Ibnu Malik. Dan alhamdulillah pekan kemarin kita sudah membahas tentang kalam dan apa yang menyusunnya. Kemudian juga kita sudah membahas tentang isim-isim yang mabni dan juga tentang isim-isim yang mu'rab sampai bait yang ke-20 ya kemarin ya. Baik. Ya, kita buka dulu. Oke, kemarin sampai sini ya. Kemarin sampai kemarin sampai bait itu ya. Berarti sekarang kullu harfin mustahiqqun lil bina ya. Seharusnya bukan? Taib. Karpet merah kita sediakan untuk Ustadz Muhammad Al-Ghazali ya, untuk membaca pertama. Ada bocah, nggak bisa. Tafadhal Ustadz Muhammad Ghazali, tafadhal. Nggak, aneh nyimak dulu, ini ada bocah ini sama kerucil, jadi nyimak aja dulu. Tafadhal yang lain dulu silakan. Ya, taib. Kemarin kan sampai itu ya, sampai bab ini kan ya, sampai kayak runaman futin kalau nggak salah kemarin ya. Jadi sekarang wakulu harfin ya. Coba kita tanya Ustadz Faisal dulu. Oh, betul ya. Jadi sekarang wakulu harfin ya. Iya kan anak kemarin terakhir itu. Ya udah, berarti antum mengawali lagi biar nyambung. Masya Allah. Ya, ini mana aja nih? Mushtarikunnya mana aja nih? Nggak apa-apa, ntar kita putar-putar aja. Terputar. Ya. Baik. Tafadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi bi ihsanamidin. Taib. Wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkina wa minhu dhu fathin an yusakkana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Ishtamal baitu al-awwalu ala qa'idatain. Al-awwal kullu harfin mabni. Al-thani al-aslu fil bina'i as-sukunu. Bait di atas terkumpul, bait pertama di atas terkumpul padanya dua kaidah. Yang pertama, setiap huruf itu dihukumi mabni. Dan kaidah kedua yaitu asal dari mabni itu adalah sukun. Wa ma'na baiti ats-tsani wa ba'dul mabni maftuhun ka aina wa ba'duhu maksurun ka amsi wa ba'duhu madmumun ka haitsu wa ba'duhu sakinun mithl kam al-istifhamiyah awil khabariyah. Dan makna bait yang kedua yaitu dan sebagian mabni itu ada dalam keadaan fathah, contoh seperti aina. Dan sebagiannya lagi
dalam keadaan kasroh, maksur, seperti amsi. Dan ada sebagainya lagi dalam keadaan dhammah, seperti haitsu. Dan juga ada sebagian dalam keadaan sukun seperti kam, yaitu kam istifham atau untuk khabar, untuk bentuk pertanyaan atau bentuk khabar. Apa maksud itu, Ustaz? Apa yang dimaksud dengan kam istifhamiyah atau khobariyah? Mungkin bisa dikasih faedahnya, Ustaz? Kam istifhami biasa di awal untuk menanyakan berapa jumlahnya. Sementara kam yang khabariyah itu kalau di bahasa Indonesia itu bahasa Inggris itu seperti kayak model kayak isim mausul gitu atau keterangan. Nah, Gitu contohnya ya? saya hadirkan untuk saat ini, mungkin ada yang antum bisa sampaikan? Ya, kalau tambahan dari aneh itu misalnya kalau kita bertanya kami sa'atul an, itu kan i'rabnya as-satu itu adalah mubtada ya. Oh Khabarnya ya. adalah ya, ini contoh kam yang termasuk khabar ya. Kami sa'atul an ini kan asalnya kan as-sa'atu kam. Jamnya berapa? Nah, jadi as-sa itu sebagai mubtada, nah kamnya sebagai khabar. Coba kita simak faedah dari Ustaz Ghazali. Betul begitu, Ustaz? Betul, Syekh. Ghazali. Ghazali. Ghazali kemana ini? Taib, nggak apa-apa. Lanjut dulu, Ustaz Fasal. Ya, taib. Kemudian bait selanjutnya wa raf'a wa nasba ij'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Anwa'ul i'rabi arba'atun ar-raf'u wan nasbu wa yashtariku fihima al-ismu wal fi'lu al-mudhari'i wal fi'lu al-mudhari'i. Mithalul ismi wa kana Allahu aliman hakima wa mithalul fi'li huwa yahabu rabbahu walan ahaba ila rabbi. Wa thalithu al-jarru wa huwa khassun bil ismi kama taqaddama. Warabi'u al-jazmu wa huwa khassun bil mudhari'i. Ini apa ya? Taib. Wa nashrun nasar. Wa nasrul baitaini. Oh, masdar ya. Wa nasrul baitaini ij'alir raf'i wan ij'alir raf'a wan nasba i'raban lil ismi wa fi'li. Wal ismu khussiso apa khososo? Ini khussisa ya. Khussiso bil jari kama khussal fi'lu bil jazmi. Baik, artinya baik. Rafa dan nasab itu merupakan mu'rab ya, dua hal mu'rab bagi isim dan fi'il ya. Jadi pada keadaan isim dan fi'il, maka ketika rafa dan nasab, maka keduanya merupakan mu'rab. Contoh, lan ahaba ya. Contoh lan ahaba. Ini takut, ahaba ini. Ya. Ini ahaba tidak takut. Ya, saya tidak takut. Adapun alifnya cuma supaya kofiahnya jadi aja. Kofiah ya. Ya. Wal ismu qad khussa bil jar. Dan isim itu dikhususkan atau identik dengan jar. Sebagaimana telah dikhususkan fi'il dengan jazm ya. Jadi ini kan kaidah asal dalam i'rab ya. Jadi dalam keadaan rafa dan nasab itu untuk isim dan fi'il. Ya, adapun untuk isim maka dia tambahnya bisa dijarkan, tapi isim tidak bisa jazmkan, dan juga untuk yang fi'il dia bisa jazmkan tapi tidak bisa dijarkan.
Lanjut dari syarahnya, jenis i'rab itu ada 4, rafa, nasab, ya. Maka dalam keduanya terkumpul padanya isim dan fi'il. Jadi isim dan fi'il keduanya itu bisa dalam keadaan rafa dan nasab. Jadi berkumpul padanya kondisi rafa dan nasab pada isim dan fi'il. Tapi fi'ilnya fi'il mudhari ya. Contoh pada kalamullah, kana Allahu aliman hakimah. Jadi sini contohnya dengan bentuk adanya Allahu dan aliman. lafzul jalalah dan bukan aliman, ini maksudnya apa ya? Ya, Oh, jadi contoh isim pada lafzul jalalah Allah dan aliman. Jadi dalam kondisi lafzul jalalah itu rafa ya, dan aliman sebagai nasab, ya, hakiman juga sebagai nasab, ya. Ini contoh untuk yang isim. Jadi ada 2 keadaan rafa dan nasab. Rafa diwakili oleh lafzul jalalah yaitu sebagai isim kana, dan untuk kondisi nasabnya yaitu diwakili oleh aliman dan hakimah. Aliman sebagai khabar kana, hakiman sebagai sifah. nah, Contoh pada fi'il itu huwa yahabu rabbah wa ahaba ila rabbi, ya. Di sini yahabu sebagai fi'il mudhari, ya, ada huruf mudharah di awal, maka i'rabnya sebagai marfu, i'rabnya rafa dengan dhammah, kemudian walan ahaba ila rabbi. Kemudian untuk yang ahaba di ba'da harfulan itu ada tanda yang merupakan nasab, ya, karena ada huruf lam, ada awamil nawasibnya sebelumnya. Maka fi'il dalam contoh kalimat ini ada dalam kondisi rafa yaitu yahabu, kemudian yang dalam kondisi nasab yaitu ahaba, karena ada amil nasib sebelumnya. Baik, kemudian yang ketiga yaitu huruf kondisi i'rab jar, yaitu khusus buat isim saja. Ini sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, ya. Dan yang keempat yaitu jazam, ya, ini khusus buat mudhari saja, ya. Kemudian dan nasr itu apa ya? apa? Wa nasrul baitain. Nasr itu lawannya syair, Ustaz. Jadi syair itu kan bait, kalau nasr itu kalimat biasa. Oh, Jadi kan maksudnya kalam kalau itu ada yang kalimat ada biasa. yang nasr, ada yang syair, ya. Jadi kalau diterjemahkan dalam kalimat biasa maksudnya, ya, jadikanlah Iya. rafa dan nasab itu i'rab bagi isim dan fi'il, dan isim itu khusus padanya i'rab jar saja, sebagaimana khususan fi'il yaitu i'rab jazm saja. Baik. Lanjut apa udah? Lanjut, Ustaz, lanjut. Enggak apa-apa. Lanjut. Borong ya, borong. Ayo, sampai selesai. Borong film berapa ini? 20 Ayo, bait. farfa. Kalau 20 bait berarti sekitar 50 kali pertemuan 1 tahun. Ini baru yang sahal ini, yang awal-awal. Nanti kan makin ke tengah makin berat ya, Syekh. Iya, makanya kita gas aja, awalnya kita gas. Ayo, ya. farfa. Farfa bi dhammin wansiban fathan wa jur kasran ka dzikrullahi abdahu yasur. Wajzim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu jaa akhu bani namir. Jangan pakai ja, Ustaz. Kan ini biar kopiahnya jadi ja aku, ya. Ya, afwan. Nahwu jaa akhu bani namir. Alamatul raf'i ad-dhammatu, alamatul nasbi al-fathatu, alamatul jarri al-kasratu, mithalul jami' dzikrullahi 'abdahu yasurru. Taqulu fi i'rabihi dzikru mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa huwa mudhafun wa lafdzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu wa huwa fa'ilun fil haqiqati wa 'abdahu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihil fathatu wa yasurru fi'lu mudhari'un wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wa jumlatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada
Wa jazmu yakunu bisukuni nahwu la tahzan wa ghayra ma dzukira yanubu an hadhihi al-alamat. Kan jadi mutada lagi dia. Wa ghairu. وغير ما ذكر ينوب عن هذه العلامات نحو جاء أخو بني نمر فلفظ أخو لم يرفع بضمة بل رفع. Ini kayaknya lam yurfa kali ya. Lam yurfa ya. Karena kan nggak ada yang merafakan sini. Lam yurfa bidammati bal rufi'a bil wawi wa lafdhu bani lam yajurra bil kasrati bal Lam yujarra ya. Kan yujarra majhul ya. majhul lam yujarra bil kasrati bal jurra bil ya'i. Sini dulu ya. Nah, Maka rafa'kanlah dengan dhammah dan nasabkanlah dengan fathah dan jarkanlah dengan kasroh seperti pada kalimat zikrullahi abdahu yasur. Dan jazmkanlah dengan sukun dan selain dari yang disebutkan maka ya nubuh. Maksudnya apa ya? Kembali. i'rabnya niyabah, Ustaz. I'rabnya niyabah, bukan dhahirah ya. Oh, niyabah, dhahirah. Contoh misalkan jaa, kalau di ini ya, ja'akhu bani namir. Tapi untuk bait setelah baitnya alamat rafa itu ada dhammah dan alamat nasab itu fathah dan alamat jar itu kasroh. Dalam contoh tadi zikrullahi abdahu yasurru. Seperti yang kau katakan dalam i'rab berikut zikru mubtada marfu dan alamat rafa'nya dengan dhammah ya, dia sebagai mudhaf. Dan lafzul jalalah mudhafun ilaih majrun ya, mudhaf ilaih majrur dan alamat jarnya itu kasroh, yaitu dia sebagai fa'il, nyatanya sebagai fa'il. Jadi yang zikrunya itu ya. Lafzul jalalahnya. Terus Kemudian wa abdahu maf'ul bih mansub. Maf'ul bih sebagai maf'ul bih dalam keadaan nasab. Alamat nasabnya itu fathah. Dan yasurru itu fi'il mudhari dan fa'ilnya itu dhamir mustatir. Jumlah kalimat tersebut fi mahalli raf'in khabar mubtada yasurru itu sebagai jumlah dalam kondisi fi mahal raf'ah fi mahalli raf'in sebagai khabar bagi mubtada. Dan jazm dengan sukun, contoh la tahzan ya. Dan selain dari yang disebutkan maka niyabah pada tanda-tanda ini. Tanda-tanda berikut. Ya, contoh jaa akhu bani namir. Maka lafaz akhu tidak dirofakkan dengan dhammah tapi dirofakkan dengan waw ya. Dan lafaz bani tidak dijarkan dengan kasroh tapi dijarkan dengan ya. Baik. Anda boleh nambahin Ustaz? Boleh, tafadhol. Ya, jadi di bait ini farfa bi dhammin mansiban fathan wa jur kasran ka dzikrul abdu yasur wa jazim bi taskinin wa ghairu ma dzukir yanubu nahwu jaa bani namir. Ini merupakan pembahasan tentang tanda asli dari semua i'rab ya. Tanda asli dari semua i'rab. Jadi rafa tanda aslinya dhammah, nasab tanda aslinya fathah, kemudian jar tanda aslinya kasrah dan jazm tanda aslinya adalah sukun. Kemudian perkataan beliau wa ghairu ma dzukir yanubu. Selain apa yang disebutkan, maka dia adalah niyabah. Seperti kita tahu bahwasanya rafa itu kan ada satu tanda asli, ada 3 niyabah ya, yaitu wawu, kemudian alif dan subutun nun. Kemudian fathah ada satu tanda asli yaitu fathah dan 4 tanda niyabah yaitu apa aja? Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Itu kalau nasab. Kemudian kasroh tanda aslinya adalah jar, tanda aslinya ada kasroh. Kemudian niyabahnya ada 2 yaitu fathah dan ya. Dan terakhir jazm, tanda aslinya adalah sukun dan niyabahnya adalah al-hadab. Hadab di sini bisa hasbu harfil illah, bisa hasbun nun. Jadi ini yang dimaksud dengan niyabah. Makanya kita kalau nge-i'rab selain yang tanda aslinya selalu kita tambahkan niyabah. Misalnya kalau kita nge-i'rabnya Zaidun Muslimun ini kan tanda aslinya. Kita katakan walamat rafi dhammatun dhahiratun fi akhiri. Tapi kalau misalnya Az-Zaidani misalnya, qaimani Az-Zaidani,
cara ngirobnya pasti kita tambah niabah di akhirnya. Kita katakan az-zaidani mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'i ya al-alifu. Penerfanya alif, tapi kita tambahin niabatan anid dhammati li annahu musanna. Jadi ini maksud perkataan beliau ya wa ghairu ma dzukir yanubu. Selain yang disebutkan itu maka dia adalah i'rabnya i'rab niabah. Baik Ustaz, ini tambahan faedah dari aneh. Tafadhal, lanjutin. Atau antum mau ngoreksi? Atau ada tambahan? Baik. Oh, Ustaz Faisalnya malah udah nggak aktif mic-nya. Lanjut nggak, Ustaz? Faisal. Lanjutkan dulu, Syekh. Ah? Jangan dulu. Iya, nanti Ya, Anda putar lagi. Taib barakallahu fiik. Nah, selanjutnya ini ada tamu kehormatan ya, ada Ustaz Farian ya. Tafadhol Ustaz Farian ya, beri kami faidah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Suaranya jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah jelas. Oh, jelas. Alhamdulillah ya. Numpang istifadah di sini ya dengan setidak nih. Insyaallah. Warfa biwawin ya, ini ya. Ya, warfa biwawin. Ya. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala warfa biwawi wansiban nabil alif wajrur biya'in ma minal asma asif. Ya. Ini rafa yang niabah, rafa dengan waw dan nasabkanlah dengan alif dan jarkan dengan ya. Ya, nama asma atau isim-isim yang berikutnya yang saya sebutkan. Syara'an fil kalami amma kharaja fil i'rabi 'anil alamati sabiqati. Fabada'a bil asma'i sittah. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa fuhu wa hanuhu wa dhu ilmin. Wa ma'na al-baiti irfa' bil wawi niyabatan 'anil dhammati. Wansib bil alifi niyabatan 'anil fathati. Wajrur bil ya'i niyabatan 'anil kasrati. Ma asifuhu laka minal asma'i sittah. Ya, kemudian Al-Imam Ibnu Malik beliau memulai kalamnya tentang ya yang keluar dari i'rab asli. Yang keluar dari i'rab asli dengan tanda-tanda yang telah lalu. Ya, dhammah ketika rafa, fathah ketika nasab, kasrah ketika jar. Ini fabada bil asma'i sittah. Beliau memulai dengan asma sittah. Sebenarnya ada khilaf antara nahwu, para ulama nahwu ini ada yang bilang asmaul khamsah, ada yang katakan asma sittah. Ya, yang salah satu itu ada khilaf antara para ulama nahwu, apakah dengan i'rab niyabah atau bukan. Wa hiya abuhu, iya. Wa hiya abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa fuhu wa hanuhu wa dhu ilmin. Maka makna dari bait Al-Imam Ibnu Malik tersebut irfa' bil waw, ya rafa'kan dengan waw ya niyabatan 'anil dhammah sebagai ganti dhammah yang itu i'rab asli rafa'. Wansib bil alif ya nasabkan dengan alif niyabatan 'anil fathah sebagai ganti fathah. Ya i'rab aslinya adalah fathah. Wajrur bil ya'i niyabatan 'anil kasrah. Ya jarkan dengan ya sebagai ganti dari kasrah i'rab asli ma asifuhu laka minal asma'i sittah. Ya apa ya ketika katanya itu atau isimnya apa-apa yang aku sebutkan dari al-asma as-sittah yang telah saya sebutkan di atas. Ya. Fadhol, ada tambahan Syekh? Ya, jelas alhamdulillah ini Jelas ya. Caranya udah jelas. Lanjut aja Ustaz. Jelas ya, alhamdulillah. Min dzaka dzu in suhbatan abana wal famu haitsul mimu minhu bana. Lalu Al-Imam Ibnu Malik beliau mulai memperinci ya di antara asmaul sittah yang i'rabnya dengan niyabah adalah dzu. Ya, dzu itu i'rab dengan niyabah, tapi bukan semua dzu. In suhbatan abana. Dzunya itu kalau bermakna sahib, ya, makna sahib. Wal famu yang kedua itu adalah al-fam. Ya, tapi bukan di semua keadaan. Beliau sebutkan syaratnya haitsul mimu minhu bana. Kalau mimnya itu terpisah dari alfa, yakni ketika dia di mimnya dipisah dan diidhafahkan kepada nanti ada selain kaf, selain ya mutakallim, maka itu mimnya dihapus di situ. Min dzaka alladzi asifuhu laka dzu in kana bi ma'na sahib. Di antara ya asma yang i'rabnya dengan
ya waw alif ya itu adalah dzu, tapi dia tidak semuanya, dia hanya ketika bermakna sahib, ya, yang sahib ilm, ya, orang yang memiliki ilmu. Kalau makna dzu yang maknanya sahib, baru dia i'rabnya sebagaimana niyabah ini. Nahwu contohnya halaman apa nih lanjutnya? Ya, wa in kana. Ya. Contohnya adalah wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Ya. Contoh adalah ayat wa in kana, kalau ada dzu, ya, orang yang memiliki usratin, memiliki kesulitan, ai sahibu usratin. Ya, maksud dzu usratin itu adalah orang yang memiliki kesulitan, sahib, dzunya itu maknanya sahib. Wa ra'aitu dza malin wa jalastu dza ila dzi ilmin. Ya, maka beliau contohkan dengan baca dulu ya bahasa Arabnya ya. Ya, ya. Ya. Wa jalastu ila dzi ilmin wa min dzaka al-famu idza kana min ghairi mimin. Nahwu hadza fuhu wa ra'aitu fahu wa ajibtu min husni fihi. Ya, beliau di sini jelaskan dua isim. Ya, isim yang pertama adalah dzu, tapi ketika maknanya adalah sahib, ya, seperti ayat tadi wa in kana dzu usratin, itu maknanya adalah sahibu usrah. Dzunya maknanya sahibu usrah, orang yang memiliki kesulitan. Ya, maka contoh yang lain ketika nasab wa ra'aitu dza malin, saya melihat dza malin ay sahiba malin, orang yang memiliki harta. Wa jalastu ila dzi ilmin, saya duduk ya kepada sahibi ilmin, saya duduk bersama ya orang yang punya ilmu. Ya, ketiga ini i'rabnya itu ya Masya Allah itu faedah ya. Ini kenapa membedakan seperti ini, karena ketika dza itu ada yang bermakna isim isyarah, ya, dza ada yang bermakna isim isyarah, dia secara bentukannya atau binanya sama dengan dzu yang ketika dinasabkan. Ya, tapi secara makna beda. Ya, di antara juga yang kedua adalah al-famu. Tapi al-famu ini tidak di semua keadaan dia pakai i'rab niyabah, tapi ada syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Idza kana min ghairi mim. Syaratnya adalah ketika mimnya itu terpisah. Ya, ketika mimnya itu terpisah seperti apa? Nahwu hadza fuhu. Ya, ini adalah fuhu. Ini adalah mulutnya. Wa ra'aitu fahu. Ya, saya melihat mulutnya. Wa ajibtu min husni fihi. Ya, saya takjub ya kepada kebagusan mulutnya. Wallah alam, ini apakah zahir atau dia kiasan, maksudnya kalamnya. Ya. Ya. Maka famu di sini ya, famunya juga dengan i'rab niyabah, rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, kasrahnya dengan ya, tapi dengan syarat mimnya itu terhapus, dan itu nanti ada syaratnya dan diidhofahkan kepada selain ya mutakallim. Nah, berarti kalau mimnya nggak terhapus gimana, Ustaz? I'rab asli dia. Ya, kalau pakai fam zahir. dia i'rab asli. Nah. Ya, rafa'nya pakai dhammah, nasabnya pakai fathah, kasrahnya pakai jarnya pakai kasrah. Pakai i'rab asli. Nah. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Sampai pembahasan Simai Mas selesai nih. Biar nggak kepotong. Ini ada dua nahwi masuk nih, Syekh Ghazali sama Syekh Agung. Apa tuh? Nggak apa-apa, Ustaz. Ada. Selesain dulu aja. Diselesain dulu aja. Ya. Yang lainnya lagi, baru dua tadi. Abun akhun hamun kadzaka wahanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Ya. Di antara juga yang isim adalah yang termasuk asma'us sittah, abun, ya, ayah, akhun, saudara laki-laki, hamun, ya, itu kerabat pasangan yang beda jenis. Kadzaka wahanu, hanu itu kinayatun amma yustaqbahu dzikruhu, kinayah terhadap ya nama-nama yang itu nggak bagus kalau disebut secara sharih. Wa naqsu fi hadzal kita, Ustaz, ya. Hah? Dipakai di bahasa kita ya. Iya. Itu anumu tolong ditutup. Iya, sahih. Anu kalau di kita anu. Ya. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Ya. Naqas ini ana
lupa ini jemaahnya apa ya? Ini i'rab niyabah ya. Nah, agak lupa ini. Ya, Ya, atau jadi i'rab tamam. nakas aja. Ya, naqas ini di isim yang terakhir, di isim hanu itu lebih afdol. Nah, itu yang hanu itu memang dia ada khilaf. Ada khilaf sesama nuhat ya, ahli nahwu yang tidak memasukkan hanu sebagai ya isim dengan niyabah, itu dia i'rabnya pakai i'rab asli. Ya, Nah, ahli nahwu yang dia pakai i'rabnya niyabah, maka jadinya asmaus sittah. Itu ada khilaf tentang yang hanu itu. Wa mithlu ma taqaddam abun wa akhun wa hamun. Sebagaimana dua isim yang sebelumnya, ya isim abun, akhun dan hamun, wa hanu dan hanu juga. Naqulu dzalika abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa hanuhu. Wa kallama abahu wa akhahu wa hamahu wa hafidha hanahu. Wa marra bi abihi wa akhihi wa hamihi wa lam yanzur ila hanihi. Ya, yang tiga isim ini pun empat isim ini pun i'rabnya dengan niyabah. Ya, contohnya bagaimana itu ya ayahnya, itu saudara laki-lakinya, ya, itu kerabat pasangannya, itu anunya, ya. Ini Syekhuna Budian biasanya suka bercanda pakai isim ini. Ya, apa tuh? ya, Biasanya apa beliau bilangnya? ah? Beliau biasa bilang gimana? Hanuka kharaja ya akhi. Hanuka kharaja ya akhi, ya, itu kalam Syekhuna Budiansyah. Ya. Ya, hanuhu anunya, wa kallama abahu, ya dia berbicara dengan ayahnya, wa akhahu berbicara dengan saudaranya, wa hamahu berbicara dengan kerabat pasangannya, wa hafidha hanahu, ya ia memelihara anunya, ya, wa marra bi abihi, ya ia melewati ayahnya, wa akhihi, ya, wa hamihi wa lam yanzur ila hanihi, dan dia tidak melihat kepada anunya. Ya, semuanya ini i'rabnya dengan niyabah. Rafa'nya dengan waw, ya, nasabnya dengan alif, jarnya dengan iya. Wa naqsu, ya, i'rab naqas fil kalimatil akhirah, pada kata yang terakhir, wa hiya hanun ahsanu minal itmam wal i'rabi bil huruf. Ya, i'rab naqas dengan yakni dengan i'rab asli, ya, dengan i'rab asli pada kata yang terakhir yaitu hanu, itu lebih afdol. Nah, sebagaimana saya syaratkan itu ada khilaf sesama nahwu, apakah dengan i'rab asli atau dengan i'rab niyabah. Ya, i'rab naqas kata Imam Ibnu Malik itu lebih afdol. Ya, lebih bagus daripada al-itmam wal i'rab bil huruf. Ya, daripada ya i'rab dengan huruf, yakni i'rab dengan niyabah. Walihada lam yudhkar fil kutubil mukhtasarati kal ajurumiyah. Oleh karena itu, ya, kata hanu ini tidak disebutkan di kitab-kitab nahwu mukhtasar seperti Jurumiyah, karena ini masih ada khilafnya. Ya, tapi sebenarnya ada filosofinya naqas dengan itmam itu, tapi saya qadarullah nih lupa, ini pelajaran 7 tahun lalu. Insyaallah. Sebenarnya ada filosofinya ini. Kenapa tidak namakan naqas, kenapa namakan itmam, tapi qadarullah lupa ini. Wa taqulu ala hadzal wajhi hadza hanuhu wa ma ra'a hanahu walam yanzur ila hanihi. Ya, ini kalau i'rab dengan naqas, dengan i'rab asli, ya, i'rab asli bukan niyabah, bagaimana kita katakan ya ini hanuhu, ya, dengan dhammah, hada hanuhu dengan dhammah, ini anunya, wa ma ra'a hanahu, dia tidak melihat anunya, i'rabnya dengan fathah nasabnya, walam yanzurhu ila hanihi, dia tidak melihat kepada hanihi, tidak melihat kepada anunya. Ya, ini semua i'rab naqas ini, yakni dengan i'rab asli itu lebih afdal daripada ya i'rabnya itu dengan huruf, ya, dengan niyabah. Ya, wallahu alam. Tafadhal, kalau tambahan Syekh. Ya, insyaallah jelas, sampai sini jelas. Ya, jelas ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Gantian yang lain lah. Itu ada nuhat itu, malu Anda. Ini masih isim yang 5, Ustaz. Ntar kalau yang lain nggak nyambung nanti. Selesain dulu aja bait yang tentang isim yang 5. Oh ya. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu. Ya. Pada abun, ya, pada isim abun, wa taliyaihi, ya, dan dua kata yang setelahnya, yakni akhun dan hamun. Yanduru qasruha, ya, itu jarang.
qasornya itu jarang. Ya, min naqsihinna ashharu. Ya, i'rabnya dengan naqas, yakni i'rabnya dengan huruf itu lebih masyhur. Yani i'rabnya dengan abun, akhun, hamun dengan harokat itu boleh juga. Ya, yang dulu itu berarti yajuz. Yajuz lakin nadir. Boleh tapi dia ya walam yanzurhu ila hanihi sahih ya. Gimana itu kok ada benar. dua i'rabnya Ya. dengan ta'dil langsung, ada ya dengan wasithah jar. Sahih itu, ya. Walam yanzur ila hanihi ini yang sahih. Ya. Ya, i'rab antara abun, akhun, hamun di situ boleh juga dengan harokat, tapi nadir, jarang. Ya, yang masyhur adalah dengan huruf, dengan niyabah. Ay yanduru naqsu wa huwa al-lughatu allati dzakarnaha fi hanu. Fil baitis sabiqi fi abin wa akhin wa hamin. Fatu'rabu bil harakatiz zahirah. Wa taqulu hadha abuhu wa akhuhu wa hamuhu wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamahu wa marartu bi abihi wa akhihi wa hamihi. Wa ala hadhihi al-lughati ar-rajazul mashhur, ya. Fahu mana rajaznya mana nih? Itu bi abihi Ar-rajazul tada mashhur bi abihi iqtada adiyun fil karami wa man yushabih abahu fama. Ini kayaknya salah ini dhalam. Ini dha, ini bukan dot. Ya, fama dhalam. Ya, itu boleh i'rab abun, akhun, hamun dengan harakat. Karena buktinya ada bait syair. Ya, di antara dalil kalau dalam ilmu nahwu itu bait syair. Nah, itu dalil kalau dalam ilmu nahwu. Bi abihi iqtada adiyun fil karami. Adi bin Hatim, sahabat Adi bin Hatim itu meniru ayahnya dalam kedermawanan. Yakni Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i itu orang yang masyhur dengan kedermawanan di jahiliyah. Wa man yushabih abahu fama zalam. Ini dha. Barang siapa yang serupa dengan ayahnya maka dia tidak zalim. Ya. Maka di i'rab yang abun, akh dan taliyaihi, yakni dua isim setelahnya akhun, hamun, itu sebenarnya boleh juga i'rab dengan harokat. Rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Itu boleh, tapi dia nadir, dia jarang. Dia kebalikan dengan hanu. Kalau hanu itu i'rab yang dengan harokat masyhur. Masyhurnya adalah dengan harokat. I'rab dengan niyabahnya, dengan waw, dengan alif, dengan ya-nya itu justru jarang. Ya. Yang masyhurnya adalah dengan harokat. Tapi kalau abun, akhun, hamun, justru yang banyaknya adalah i'rab dengan niyabah, dengan huruf tadi, ya, dengan huruf. Dhammahnya pakai waw, nasabnya pakai fathah, jarnya pakai ya. Itu yang masyhur di tiga isim ini. Abun, akhun, hamun. Tapi sebenarnya boleh sebaliknya. Boleh juga i'rab dengan harokat. Loh kenapa boleh? Ya buktinya ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya bait syair ini. Ya syahidnya bi abihi. Ya bi abihi. Itu i'rabnya dengan harokat. Dan juga waman yushabih abahu. Ya abahu itu nasab. Ya bi abihi dengan abahu itu syahidnya. Ya di mana i'rab abun di sini pakai harokat. Ya bukan pakai huruf. Ya. Wa qasru haula'i kalimati tsalathi ashharu min lughatin naqsi. Ya maka i'rab qasar dengan huruf yakni waw, alif, ya pada tiga kata tersebut itu lebih masyhur daripada i'rab dengan naqas, yakni i'rab dengan harokat. Ya dengan harokat dhammah, dhammah, fathah, kasrah. Ya, itu lebih masyhur. Sebaliknya dari hanu. Ya, wal muradu bin naqsi bil qasri. mana sih? Naam. Wal muradu bil qasri. Wal muradu bil qasri. Lagi bahas qasr kita. Ya, naam. Ya. Wal muradu bil qasri muamalatuha muamalatal ismil maqsuri ka Musa wa Isa wal 'asa. Taqulu jaa abahu wa akhahu wa hamahu wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamahu wa marartu bi abahu wa akhahu wa hamahu
Wa taqulu fil i'rab marfu'un aw mansubun aw majrurun bi harakatin muqaddarah ala akhiriha. Mana' min zuhuriha at-ta'adzuru. Ya. Ini i'rab yang tadi apa tadi sebelumnya? Qasar, Ustaz. Naqas, ya, qasar. Sekarang lagi qasar ya. Ya. I'rab naqas kayaknya. I'rab naqas betul tadi. Jadi kalau nakas itu yang tadi, Ustaz, yang dengan harokat itu namanya nakas. Kalau qasar iya. itu dengan seperti isim maksur ini. Sebagaimana isim maksur, ya. Ya, nah. Ya, maka dia yang 3 isim tersebut bagaimana diperlakukannya? Diperlakukan sebagaimana i'rab isim maksur. I'rab isim maksur memang bagaimana? I'rabnya muqaddar, ya, i'rabnya dengan takdir. Ya, bi dhammatin muqaddarah, bi fathatin muqaddarah, bi kasratin muqaddarah. Seperti apa? Seperti kata Musa. Musa wa Isa wal asa. Mereka itu ketika ganti i'rab apakah rafa atau nasab atau jar, ya harakatnya gitu-gitu aja. Ya, Musa, Isa, asa. Ketika rafa gitu. Musa, Isa, asa. Ketika nasab gitu. Musa, Isa, asa. Ketika jar gitu semua. Ya, maka i'rabnya itu dengan takdir. Bi dhammatin muqaddarah kalau dia rafa, bi fathatin muqaddarah kalau dia nasab, bi kasratin muqaddarah kalau dia jar. Seperti apa? Ja'a abahu wa akhahu wa hamahu. Ya, itu tidak ada perubahan pada huruf setelah ba. Tidak ada perubahan pada huruf setelah kha. Tidak ada perubahan pada huruf setelah mim. Sebagaimana isim maksur. Dan ini ketika posisi rafa. Wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamahu. Ya. Ini i'rabnya dengan takdir, bukan dengan niabah yang sebelumnya tadi. Ini beda lagi. Walaupun secara bentukan sama, secara binanya sama. Tapi ini i'rab yang ya, model yang lain. Ya, ini bi fathatin muqaddaratin ya alal alif. Bi fathatin muqaddaratin alal alif. Wal marartu bi abahu wa akhahu wa hamahu. Ini ketika i'rab jar. Ya, bi kasratin muqaddaratin alal alif, ya. Wa taqulu fil i'rab marfu'un aw mansubun aw majrurun bi harakatin muqaddaratin ala akhiriha. Ya, akhiriha ini bisa ya, bisa alif. Dilihat aja nanti huruf terakhirnya apa. Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Dia tidak muncul. Kenapa tidak muncul ta'adzur? Mani' itu bisa ta'adzur, bisa thiqal. Ya, mani' itu bisa ta'adzur, bisa thiqal. Kalau ta'adzur itu mustahil muncul. Mustahil muncul. Tapi kalau thiqal itu mungkin saja dimunculkan dan biasanya ada bait syahidnya. Ketika i'rabnya itu muncul. Hanya saja orang Arab biasanya tidak memunculkan. Tapi masih mungkin. Ya, masih mungkin untuk dimunculkan. Ya, al-qadhiyu, ya al-qadhiyu itu masih bisa dan sah itu sebagai bahasa Arab. Hanya saja orang Arab biasanya pakai muqaddar. Itu kalau thiqal. Kalau ta'adzur mustahil dia dimunculkan harakatnya. Lalu kalau dinanya kenapa mustahil, Ustaz? Apa? Kenapa mustahil? Ya. Sedangkan thiqal boleh. Karena alif itu emang nggak bisa dikasih harokat. Betul. Ya, alif itu memang tidak bisa dikasih harokat. Ya, la yaqbal harokah illa sukun. Dia tidak menerima harokat kecuali sukun. Wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la lil ya ka ja'ahu abi kadza'tila. Ya, ini beliau Al-Imam Ibnu Malik memberikan syarat, ya, syarat bagaimana i'rabnya itu dengan huruf tadi. Ya, syarat i'rab ini adalah an yudhafna la lil ya. Ya, isim-isim ini jangan diidhofahkan kepada ya. Ya, di sini maksudnya ya mutakallim. Jangan idhof. Dia syaratnya pertama idhofah, kedua syaratnya mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim, ya. Syaratnya itu dua tapi dhimni, ya, dhimni. Seolah hanya ya saja, tapi sebenarnya dua. Syaratnya harus idhofah, ya, syarat keduanya mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Seperti apa? Kaja akhu abi kadza'tila. Seperti datang akhu mudhaf, abi mudhaf ilaih, dan itu mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. Dan akhunya i'rabnya dengan huruf. Abika, abikanya lagi juga ya dia mudhaf ilaih sekaligus sebagai mudhaf.
bagi kaf khitab. Dan kaf khitab bukan ya mutakallim. Kaja'ahu abika dza'tila. Ya, yang memiliki ketinggian kedudukan. Wa hadza syartu i'rab al-asma'i sittah al-i'rab al-madhkur fi awal al-kalam. Ini adalah syarat dari asma'us sittah di awal, ya, sebagaimana i'rab yang telah disebut, yakni i'rab dengan huruf, ya, dhammahnya pakai waw, nasabnya pakai fathah, nasabnya pakai alif, jarnya pakai ya. Apa syaratnya? Antakuna mudhafatan, ya, antakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Ya. Sebenarnya kalau di sebagian kitab itu dipisah ini syarat ini. Yani pakai antakuna mudhafan, ya, antakuna idhafah ila ghairi ya'il mutakallim, bisa juga digabung seperti ini, dua syarat jadi satu, itu sah-sah saja. Ya. Antakuna mudhafatan ila ghairi ya'il mutakallim. Dengan syarat dia idhafah dan mudhaf ilaihnya bukan ya mutakallim. An takuna ala sighatiha hadhihi fala takunu muthannatan aw majmu'atan aw musagharatan. Ya, ini syaratnya juga. Syaratnya apa? Syaratnya asma'us sittah tadi harus dengan sighah ini, sighah mufrad. Harus dengan sighah mufrad mudhafnya. Abun, akhun, hamun, ya, dan hanunnya harus dengan sighah mufrad. Jangan dia mutsanna, jangan dia jamak, jangan dia tasghir, ya, jangan dia isim tasghir. Kenapa? Karena kalau dia bukan mufrad nanti i'rabnya beda lagi. Ya. Abawai, i'rabnya dengan i'rab mutsanna, ya. Abau jamak taksir, i'rabnya pakai i'rab asli, ya. Ubay, ya. Itu i'rabnya juga, ya, beda lagi. Maka disyaratkan dia harus mufrad. Ya. Ini udah beda nih, tafadhol ganti nih. Baik, tolong. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Koreksi antara ini. Baik, ya. Berarti sekarang gilirannya Ustadz Agung ya. Tafadhal Ustadz Agung. Halo, tes. Tema nih. Tafadhal Ustadz. Tes. Ya, udah Ustadz. Kedengeran. Jelas ya? ya? Ustadz. Jelas, wadih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad amma ba'du. Sebelumnya ini saya ingin menambah faidah ya secara ilmu Secara ilmu bahar. Tapi walaupun Ana juga belum belajar, cuma ada sedikit yang bisa saya sampaikan di sini tentang rojaz, bait rojaz tadi. Nah. Ya. Mana tadi ya? Sudah. Ya. Bi abi iqtada, taib. Ya, itu kan dikatakan rojaz. Rojaz itu mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Bi abi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fa ma dhalam. Memang rojaz di sini agak bebas dia nggak terlalu terikat ya, tapi intinya seperti itulah modelnya ya. Bi abi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fa ma dhalam. Nah, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Itu udah belajar Arab, Ustaz? Ya, ini sih, baca-baca aja sih. Masya Allah. Setelah belajar kitab Nahwu itu kan selalu ketemu seperti itu. Akhirnya kan penasaran terus nyari tahu gimana Rojaz sih. Apaan gitu ya? Masya Allah. Iya, sering ketemu kita kan seperti ini di kitab Nahwu. Berarti sekarang saya baca... Ya, musanna, Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alif irfa'il musanna wakila idza bimudmarin mudhafan wusila kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajriyani. Kemudian i'rab niyabah selanjutnya adalah dengan alif. Irfa'il musanna yaitu ketika antum merofa' isim yang musanna. Wakila dan juga ketika merofa' kila, isim kila. Kita perhatikan di situ ada alif. Nah, itu adalah tanda rofa'nya yang berupa niyabah anil fathah. Idza bimudmarin mudhafan wusila. Ya. Apabila kila ini beridhofah kepada dhamir. Karena kila juga bisa beridhofah
kepada isim. Nah, ini dua keadaan yang berbeda. Ketika kila beridhofah kepada isim dan ketika kila beridhofah kepada dhamir. Ketika kila beridhofah kepada isim, maka alif pada kila itu tidak akan pernah berubah karena dia bukan lagi menjadi alamat i'rab, tapi dia adalah, ya bisa kita katakan adalah kila itu i'rabnya seperti isim maksur, yaitu dengan harokat muqaddarah 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Seperti tadi. Namun ketika kila beridhofah kepada dhamir, maka alif di situ seketika berubah. Jadi berubah keadaan. Ya menjadi tanda i'rab. Alif di situ bisa menjadi ya. Apabila dia mansub. Apabila dia rafa' kila itu, maka alifnya disitulah yang menjadi tanda i'rab niyabatan 'anil fathati. Mudhafan wusila. Kilta kazaka, begitu juga dengan kilta, sama. Dia bisa kiltai apabila beridhofah kepada dhamir. Isnani wasnatani kabnaini. Begitu juga dengan isna dan isnatani. Ya, kalau kita perhatikan ya. Isnani saat beridhofah dengan bukan beridhofah ya. Enggak, saya enggak idhofah, Ustaz. Ya. Apa ya? Tarkib isna asyara kali ya maksudnya ya? Ini kan lagi ngomongin Adat murakkab. ropakan dengan alif, Ustaz. Iya. Iya. Jadi kalau hubungannya dengan kila beda, Ustaz. Jadi kadzaka di sini maksudnya begitu pula istani isnatani ropakan dengan alif seperti itu. Dirofakan dengan alif. Oh iya, afwan, astagfirullah, lupa, afwan. Dia ya lupa. Isna ini kan bisa isna ini kalau dia mansub. Nah, Ya, isnatani atau isnata ini kalau dia mansub, kalau isnani dan isnatani berarti dia marfu' wa alamatu raf'ihi alifun niyabatan 'anil fathati. Jazakumullah khairan, Cang. Ana lupa, Cang. Baik, enggak masalah, Ustaz. Tafadhol. Kabena ini wabnata ini iya jariyani. Iya. Begitu juga dengan ibna ini dan ibnata ini ketika dia marfu' maka dia ibnani. Ibnata ini ketika dia marfu' juga ibnatani. Kebetulan di sini dengan ya karena kemasukan kaf yang dia adalah amil jar. Yaqulu irfa'il musanna bil alifi. Rafa'kanlah musanna, isi musanna itu dengan alif niyabatan sebagai pengganti dari dhammah. Kok sebagai sebagai pengganti dari dhammah ya? Oh iya benar, marfu Iya, dengan Ustaz, karena alif kan rafa. ya? Sorry itu tadi. Iya, alif rafa kan. Nah. Iya. Salah ana. Wa kadzalika ma ulhiqa bihi mimma laysa lahu mufradun min lafdhihi, dan begitu juga yang diilhaqkan atau yang disusulkan kepadanya yaitu berupa isim yang tidak memiliki mufrad, tidak memiliki bentuk mufrad. Contohnya adalah kila tadi. Kila ini nggak ada mufradnya nggak ada ya. Jadi kila ini ya kila musanna tidak memiliki mufrad. Begitu juga dengan kilta yang mudhafai al-mudhafai ini ila dhamir, yang diidhafakan kepada dhamir seperti yang penjelasan tadi. Wasnani wasnatani yajriyani fil i'rabi kabnaini wa banataini. Dan isnani juga sama, wa isnatani juga. Maka kedua isim ini yajriyani ya berlaku padanya secara i'rab fil i'rab itu seperti i'rabnya ibnaini dan ibnataini. Taqul ja'ar rajulani kilahuma. Nah, ini ada rajulani dan ada juga kila. Rajulani ini marfu' seperti ibnani tadi, yaitu dengan alif karena dia isim musanna. Ya. Adapun kila dia marfu' dengan alif juga karena dia beridhofah kepada dhamir bukan kepada isim. Maka sama juga i'rabnya dengan alif niyabatan 'anid dhammah. Wa hadaratil mar'atani kiltahuma. Hadarat ini taknya taknis ya, taknis sakinah. Al mar'atani dua orang perempuan, kiltahuma keduanya. Ya. Kilta secara pemakaian, kenapa kilta? Karena memang ini badal untuk al mar'atani. Al mar'atani itu muannas, maka yang sesuai dengannya adalah kilta bukan kila. Berbeda dengan ar-rajulani yang sesuai dengannya adalah kila. Apa Ustaz tadi kilta untuk bilang apa badal? Iya, badal ya. Wa hadarat al-mar'atani kiltahuma. Taukid, Ustaz. Taukid ya.
Iya kan dia lafaz taukid ya. An-nafsul ainu kulu dan ajma. Jadi ini kalau menurut Anda dia taukid ya. Benar. Kul ya, Taukid. Bang. Kul ya, benar. Nah. Syukron jazakumullah khairan, Cang. Oh ya. Wa ja'a rajulanis nani. Ini juga sama di sini, rajulani sama seperti tadi. Isnani itu tadi seperti yang di matan, dia marfu' wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'anid dhammah. Wa imra'atani isnatani. Itu juga sama seperti itu. Udah, Cang. Ya mungkin Anda mau tambahin sedikit faedah Ustaz, tentang istilah mulhaq ya. Jadi kenapa kalau kila dan kilta disebutnya kila kilta sama isnatan disebutnya mulhaq? Karena dia bukan musanna sungguhan ya. Karena kalau konsep musanna itu misalnya musliman itu adalah muslimun wa muslimun. Iya. Kemudian ibnan adalah ibnun wa ibnun jadinya ibnan. Tapi kalau isnan kan bukan isnun wa isnun kan? Iya. Tapi wahidun wa wahidun jadinya isnan. Begitupun kila itu bukan kul wa kul. Nggak jadi kila gitu. Jadi tambahan faedah aja kenapa namanya mulhaq ya, bukan musanna asli tapi mulhaq bi musanna. Tadi Ustaz Farian minta antum faedah Ustaz. Tadi kan antum jelasin syaratnya kalau idhofahnya kepada domir ya. Iya. Nah, coba kalau idhofahnya kepada domir Ustaz, misalnya kilar rajulani misalnya seperti itu. Kilar rajulaini. Gimana Ustaz kalau kayak gitu ya? I'rabnya kilar rajula ini berarti kila di situ i'rabnya seperti isi maksur. Berarti dia marfu' wa alamatu raf'ihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Berarti kalau ja'a kila ar-rajula ini harusnya wa alamatu raf'i dhammatun kali Ustaz ya. Dhammatun muqaddaratun 'alal alifi gitu ya. Iya. Karena dia i'rab isim maksur kan? Iya, isim maksur. Tetap aja ketika disebutkan tandanya dhamma cuma dia muqaddarah gitu ya. Iya. Dhamma muqaddarah al alif thayyib. Berarti mulhaq itu bisa dibilang dia bukan musanna asli ya, laisa musannan asliyan, gitu ya. Nah. Ya, Ustaz. Karena konsepnya nggak nurut, nggak ngikut sama konsep musanna. Kan konsep musanna jelas ya, musliman itu muslimun wa muslimun jadinya musliman. Iya. Tapi kalau isnan bukan isnun wa isnun, tapi wahidun wa wahidun jadinya isnan kayak gitu. Anda sering jelasin ke orang-orang awam seperti itu biar mudah diterimanya ya, karena masuk di akal kayak gitu. Baik. Kalau al-lazani dan al-lazaini itu juga sama, Cang. Al-lazani dan al-lazaini itu juga, anak kalau nggak salah pernah baca itu, kalau nggak salah bukan mufrad dari al-lazi, al-lazani dan al-lazaini. Kalau ini mungkin kita perlu. Bukan sana dari al-lazi. Kalau pernah baca gitu. Iya ya, tapi mungkin bisa kita tanya ke yang lain. Cuma yang jelas kan kalau al-ladzi itu kan dia mabni ya, sedangkan al-ladaini dan al-ladaini ini mu'rab ya, mu'rabnya dengan huruf taib. Tapi adapun apakah dia kita anggap sebagai mulhaq atau enggak, nanti kita coba jelasin yang lain. Iya, nanti di bab isi mausul ya insyaallah. Ya. Syukran jazakumullah khairan. Selanjutnya Cang ya ini ya. Ya lanjut Ustaz, baru 2 bait. Lanjut sampai 20 bait Ustaz. Iya. Bismillah. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad alif. Qad ulif Ustaz. Qad ulif ya, qad ulif. Wa takhluful ya fi jami'iha dan menggantikan posisi ya itu menggantikan yaitu sebagai niyabah fi jami'iha wa takhluful ya fi jami'ihal alif alif itu menggantikan ya di keseluruhan di atas, jarran ketika jar, wa nasban dan ketika nasab, ba'da fathin setelah fathah qad ulif. Artinya apa Cang ya qad ulif? Disusun. Iya, qad iya. Ai ta'til ya'u makan al-alif. Artinya adalah ya itu akan menggantikan posisi alif fi jami'i ma taqaddama. Oh berarti tadi kebalik Ana. Benar yang takhluful ya. Gantian alif. Ya, gantian alif ya. Nah, gantikan posisi alif pada seluruh yang di atas tadi fil musanna fi jami'i ma taqaddama fil musanna secara musanna wal mulhaq dan mulhaq bil musanna. Ya, jadi maksudnya Ustaz, jadi kalau ketika rafa memang alif, tapi kalau ketika jar dan nasab itu dua-duanya adalah pakai ya kayak gitu. Itu maksud dari seperti tadi. alif.
Kayak gitu Ya, yang maksudnya. tadi itu ya. Ketika jar dan nasab semuanya pakainya ya, bukan pakai alif lagi. Alif cuma di rofa. Baik. Selanjutnya Kebet dulu, kebet. Memang kalau PDF nggak bisa dikebet ya. Geser. geser. Baik. Bihi itu mulhaq bihi fi halatayil jarri wan nasbi, yaitu dalam keadaan i'rab jar dan nasab itu alif berubah menjadi ya. Kila menjadi kilai, kilta menjadi kiltai, isnani menjadi isnaini, isnatani menjadi isnataini, rajulani menjadi rajulaini, dan seterusnya. Wala budda min fathi ma qabla ya, dan mestilah di fathah yang sebelum ya. Karena kalau tidak di fathah, di kasroh jadinya jamak muzakkar salim. Jadi harus di fathah yang sebelum ya supaya menjadi sighahnya isim musanna. Misalkan ya rajulaini. Kalau atau ya kalau di apa namanya, kalau di kasroh rajulin, tapi nggak ada rajulin. Cuma itu mirip banget dengan jamak muzakkar salim. Sighahnya jamak muzakkar. Taqulu ra'aitu ar-rajulaini kilaihima. Itu kalau mansub, itu kalau mansub ya, kilaihima. Itu juga kalau mansub, kilaihima. Ya, mansub bil ya niyabatan 'anil fathati ya. Wa ra'aitul mar'ataini, itu juga sama, kiltaihima. Mansub bil ya niyabatan 'anil fathati. Wa qara'tu kitabainis naini, itu juga seperti itu. Wa tala'tu makhtutainis nataini, itu juga sama, makhtutataini mansub bil ya niyabatan 'anil fathah. Begitu juga dengan isnataini. Wal jarru kadzalika, demikian juga dengan jar ya, bisa dikatakan nanti majrur bil ya niyabatan 'anil fathati. Anil kasrati. Gimana? Anil kasrati kalau jar. Nanti dari anil kasrati niyabatan 'anil kasrati. Ya. Kalau jar dia bisa dikatakan ya majrurun bil ya niyabatan 'anil kasrati. Ya, jazakumullah khairan. Warfa' biwawin wa bi yajrur wansibi salima jam'in 'amirin wa muznibi. Dan salima jam'i kali Ustaz kayaknya enggak tanwin deh. Salima jam'i ya. Salima jam'i, iya, salima jam'i 'amirin wa muznibi. Oh ya. Salima jam'i 'amir. Oh ya, salim jamak dari 'amir wa muznibi. Dan rafa'kanlah dengan wawu. Sekarang adalah niyabah yang selanjutnya. Setelah tadi niyabah dengan alif, ya. Sekarang niyabah dengan waw untuk dhammah tersebut. Wabiya, dan jarkanlah dengan iya, dan nasabkanlah dengan iya juga untuk niyabah juga. Niyabah dari, kalau jar niyabah dari kasrah, kalau nasab berarti niyabah dari fathah. Salima jam'i 'amirin wa muznibi, yaitu untuk isim jamak muzakkar salim dari kata amir dan kata muznib. Berarti kalau amir itu mufrad, berarti jamak muzakkar salimnya amirun, muznibun, amiruna, muznibuna. Itu kalau di rafa'. Alamat raf'ihi al-waw, niyabatan 'anil dhammah. Kalau dijarkan berarti amirina muznibina. Begitu juga kalau dinasabkan amirina muznibina. Berarti alamatu jarrihi al-ya niyabatan 'anil kasrati. Kalau alamat nasabnya berarti juga ya niyabatan 'anil fathati. Yurfa'u jam'ul mudzakkharis salimu bil waw. Jamak muzakkar salim itu dirafa'kan dengan waw niyabatan 'anil dhammah. Wa yunsabu wa yujarru bil ya, dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Yunsabu bil ya niyabatan 'anil fathah wa yujarru bil ya niyabatan 'anil kasrah. Taqul ja'al 'amirun wa tabal muznibun wa ra'aitul 'amirin wa wa'adtul muznibin wa marartu bil 'amirin wa 'afawtu 'anil muznibin. Penjelasannya seperti tadi itu.
Wa makna salim. Kemudian beliau menjelaskan apa itu makna kata as-salim pada jam'ul mudzakkar salim. Ma salima mufraduhu, yaitu mufradnya itu selamat. Minat taksir, ketika dirubah menjadi jamak, itu susunan huruf dari mufradnya itu tetap dia nggak berubah-berubah, nggak ditambah, nggak dikurangi, baik harokatnya atau hurufnya. Minat taksir, yaitu tidak terpecah. Terpecah tuh misalkan kayak rojulun jadi rijal, itu kan pecah itu. Rojulun berubah menjadi rijal, itu kalau jamak taksir. Tapi kalau jamak muzakkar salim, dia salim, nggak ada perubahan mufradnya tetap. Cuma tinggal ditambah waw dan nun saja. Misalkan tadi amirun, mufradnya amir, jamaknya amiruna. Tetap amir, bedanya cuma ditambahkan waw dan nun. Wa taghyir, dan juga selamat dari perubahan, nggak ada perubahan ya fi hurufi, baik hurufnya atau harokatnya. Kama yahsulu fi jam'i taksir, sebagaimana yang terjadi pada jamak taksir. Ya. Taghyir di sini bisa penambahan, bisa pengurangan. Terkadang jamak taksir itu ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi. Begitu ya. Mungkin ganti. Ya, jelas. Lanjut Ustaz, masih. Ini masih jamak mudzakkar salim ini, lanjutnya mulhaqnya ini. Salim, oh ya. Ini masih mulhaqnya ini. Nah. Oh ya. Bismillah. Wa shibih zaini wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna ulu wa alamuna wa illi wa ulu wa alamuna illiyuna wa arduna shadza was-sinuna wa babuhu wa mithla hinin qad yarid zal babu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Wa shibih zaini, dan semisal dengan dua hal di atas, amirun dan muznibun maksudnya ya. Iya, betul. Ya. Wa bihi 'ishruna, yaitu 'ishruna. Wa babuhu ulhiqa, dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, karena ya itu tadi mulhaq, dia enggak secara asli jamak mudzakkar salim, tapi karena ya modelnya mirip dengan jamak mudzakkar salim, maka dia disusulkan dengan jamak mudzakkar salim, tapi bukan jamak mudzakkar salim secara asli. Wal ahluna, dan juga ahluna juga sama seperti itu, mulhaq. Ulu juga seperti itu, wa alamuna juga demikian, wa illiyuna, dan seperti illiyun juga sama, wa araduna, ya begitu juga. Wa araduna syad. Adapun aradun, maka ini syad menurut beliau. Was-sinuna, dan juga sinun, itu juga seperti itu. Wa babuhu wa misla hinin qad yarid. Zal babu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Ini maknanya gimana ya? Wa babuhu. Dan babnya itu wa misla, kaitannya dengan misla, wa misla gimana nih? Wa misla hinin. Gimana artinya ya? Bentar. Coba lihat cara-caranya dulu aja, Ustaz. Oh ya, coba lihat caranya dulu ya. Qauluhu wa shibhi zaini ay shibhu amirin wa muznibin. Keadaannya mirip seperti amir dan muznibin, ya, yang dia bisa menjadi jamak mudzakkar salim secara asli. Wa qauluhu, dan yang dimaksud dengan ucapan beliau wa bihi 'ishruna wa babuhu ulhiq, maksudnya adalah ulhiqa bi jam'il mudzakkar salim. Jadi kata-kata berikut ini yang datang setelah ini itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Oh, kayaknya paham Ustaz. Jadi araduna dan sinun ini syadza kan? Iya. Tapi sekalipun dia syadz, tetap aja inda qaumin yattarid ya. Ada kaum yang mengucapkannya seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat caranya. Nah, insyaallah. Iya. Syukran jazakumullah khairan. Maksudnya adalah dimulhaqkan kepada jamak mudzakkar salim, dan berarti dia bukan jamak mudzakkar salim secara asli. Ishruna dan yang seterusnya nanti. Fil i'rabi al-madhkur. Ishruna wa babuhu.
Ini isyrun dan babnya. Wahwa apa saja itu, yaitu salasun wa arba'un wa khamsun wa sittun wa sab'un wa thamanun wa tis'un. Jadi semuanya adalah bab isyrun. Mereka mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Dan i'rabnya dengan wawu juga niabatan 'anid dhammah. Ya, inda qaumin yadharid. Ya, jazakumullah khairan. Wa amsilatuha jami'uha fil Qur'an. Jadi contoh-contohnya sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Oh iya, kata ya Ustadz Farhan ada khilaf ya di Ibnu Aqil ya, jazakumullah khairan. Ya tentang sinun dan tentang aradun ya. Nanti bisa kita lihat lagi di ya syarah Ibnu Aqil insyaallah taala. Jazakumullah khairan. Wa mimma ulhiqa bihi aidan. Kemudian yang mulhaq juga adalah ahlun wa ulu ya, wa alamun. Ini yang seperti dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya alamun. Wa illiyun, ini juga ada dalam Al-Qur'an illiyun. Ya. Wa ma adraka kama illiyun ya. Wa syadza aradun. Adapun aradun ini yang jadi pembahasan perselisihan. Ya, ini beliau mengatakan, Ibnu Malik mengatakan syadz. Aradun itu syadz. Ya. Geser ya, Kak? Gesernya gimana, Cang? Amin, geser. Baik. Nah. Kenapa dikatakan dia syadz? Haitsu umila muamalat as-salim. Jadi dia dianggap mulhaq kepada jamak muzakkar salim itu syadz. Aradun tidak seperti itu. Wa huwa mukassar. Padahal dia mukassar. Aradun karena aslinya ardun. Ketika dijadikan tambahkan wawu dan nun dia mukassar. Tadi kan makna taksir, makna salim itu terjadi ya taksir atau taghyir. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dari ardun menjadi aradun ya, itu mukassar. Secara harokatnya ada penambahan yang tadinya sukun pada ra, ardun menjadi aradun, menjadi fathah pada ra-nya. Itu syadnya seperti itu menurut beliau. Wa ulhiqa bihi aidan. Kemudian yang dimulhaqkan juga adalah sinun wa babuhu dan bab sinun itu. Ma hudzifa lamuhu wa huwa, yang dimaksud dengan bab sinun adalah apa saja yang dimahzufkan, yang dibuang lamnya, yaitu lam fi'ilnya. Wa u'dha anha, setelah dibuang lamnya kemudian diganti dengan ha'ut ta'nis. Dengan ha'u ta'nis. Ya. Contohnya itu kan sinun aslinya kan itu kan jamak dari sanah ya. Sanah. Nah, itu nunnya kan sebenarnya ada double itu. Tapi kemana nun yang kedua? Kenapa kok justru ada tak di situ, sanatun? Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan babu sinun. Walam yujma' jam'at taksir. Dan tidak ada jamak taksir untuk sanatun. Tapi jamaknya adalah sinun, mulhaq bi jam'il muzakkari as-salim. Contohnya adalah mi'atun, itu juga sama. Itu enggak ada jamak taksirnya, adanya mi'un. Subat juga sama, enggak ada jamak taksirnya, adanya ya sibun ya. Seperti itu. Subah itu apa, Ustaz ya? Ya? Subah itu apa ya, subah? Subat itu apa ya? Dan kalau mi'ah kan ratusan ya, kalau subah itu apa artinya subah? Apa ya, lupa ya? Oh, jamaah Ustaz. Jamaah ya, artinya jamaah. Tapi lebih khususnya lagi minal fursan ya. Secara khusus sekelompok ini. Sekelompok fursan ya, kuda ya. Kavaleri berkuda ya. Waqad yu'amalu sinuna wa babuhu mu'amalatahin, dan terkadang sinun dan babuhu selain kita tadi muamalat kita apa namanya? Kita bentuk dia menjadi mulhaq jamak mudzakkar salim, terkadang bisa juga diperlakukan seperti hin. Fa yu'rabu bil harokat, sehingga kita i'rab dengan harokat bukan dengan wawu tadi, bukan dengan wawu. Jadi bukan dianggap jamak mudzakkar salim, tapi dianggap ya seperti hin, berarti di i'rab dengan harokat asliyah, bukan dengan niyabah lagi. Seperti hina ya, seperti hina. Fa naqul hadza sininun wa 'ishtu sininan
walam arka munzu sinin. Kalau kita perhatikan sininun, sininan, sininin itu ya-nya nggak berubah. Yang berubah adalah harokatnya yang di atas nun. Sehingga i'rabnya adalah sininun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Sininan itu mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Sininin majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun ala akhirih. Wa fi sahih ij'alha, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, ij'alha alaihim sinina. Ya Allah jadikan untuk kaum itu ya sinin, tahun-tahun paceklik. Jadi sinin itu lebih bermakna paceklik ya, tahun yang lebih bermakna paceklik. Hadza makna qaulihi wa mislu hinin qad yarid zalbab. Wa minasyurahi man qala, dan di antara para pensyarah yang lain ada yang berpendapat innahu yattaridu fil muzakkari salimi jami'ihi. Semua itu tadi ya yang apa sinun dan apa tadi? Apa yang aradun itu juga masih termasuk mulhaq bi jam'il muzakkari salim. Jadi walaupun ada taksir dari ardun menjadi aradun, tetap itu mulhaq bi jam'il mudzakkarish salim. Wa jami'u ma ulhiqa bil jam'il mazkuri lam yusamma jam'a mudzakkarin saliman. Maka semua mulhaq tadi itu aradun dan seterusnya, sinun dan seterusnya itu tidak dikatakan sebagai, tidak dinamakan jamak muzakkar salim. Li'annahu ikhtalla fihi syartun aw aksaru min syurutihi, karena terjadi ya beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Salah satunya ya tadi terjadi taksir, sementara jamak muzakkar salim kenapa dinamakan salim? Karena tidak boleh terjadi taksir atau taghyir. Sementara ardun dan aradun terjadi taksir, perubahan harokat. Ya. Sehingga tidak dikatakan sebagai jam'u muzakkarin saliman, tapi mulhaq bi jam'i muzakkarin salimin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini masih nyambung, Ustaz. Masih nyambung ya? Iya, nah. Ya, baik, siap. Bismillah. Wa nuna majmu'in wa ma bihi iltahaq faftah wa qalla man bi kasrihi nataq wa nunuma sunniya wal mulhaqi bih bi'aksi dzaka ista'maluhu fantabih. Dan nun jamak ya, wa ma bihi iltahaq, dan juga semua yang mulhaq tadi, faftah, maka fathahkanlah ya nun tersebut. Seperti tadi kan aradu na, nanya fathah. Ya, amiru na, nanya fathah. Sinu na, nanya fathah. Ya. Wa qallaman bi kasrihi nataq. Jadi orang Arab itu umumnya seperti itu. Namun ada sebagian orang Arab yang mereka mengkasrah nun tersebut tapi sedikit. Jadi bukan fusha, karena ya fasih tapi bukan fusha. Bukan umumnya orang Arab, bukan yang rojih umumnya orang Arab, tapi sedikit dari kalangan orang Arab. Jadi itu lughah fasih tapi bukan fusha. Fusha afsah ya, bukan yang paling fasih, tapi itu fasih. Wa nunuma sunni awal mulhaqibi, dan nun apa saja yang sunniya yang dimusannakan, yaitu musanna maksudnya, juga seperti itu, seperti tadi rajulani, rajulaini, ya. Itu kasrah kalau itu ya. Apa nih maksudnya, Cang? Wa nunuma sunni wal mulhaqibi bi aksi dzaka. Oh ya, masih belum selesai. Kebalikan dari hal itu, jadi tidak di fathah tapi malah di kasrah. Ista'maluhu fantabi. Ya, maka hendaklah kita waspada di sini. Hadzanil baitani fi dhabtin nun lati takunu lil musanna wal jam'il mudzakkari salimi wa ma yulhaqu bihima. Jadi dua bait di atas itu masih berkenaan tentang kaidah seputar ya jamak muzakkar salim dan musanna, yaitu berkaitan dengan nun. Ya, nunnya. Wa nasrul baitain. Jadi bentuk nasrnya bait ini kalau
jabarkan dalam bentuk nasr, bukan lagi dalam bentuk qasidah, atau syarahnya, iftah nunal jam'i, fathahkanlah nun jama' wa ma ulhiqa bih, dan semua mulhaqnya. Wa qalla man kassarahu minal Arab. Sebagian orang Arab ada yang mengkasrohnya, tapi sedikit, jumlah mereka sedikit. Kabilah yang mempraktekkan lughah seperti itu, mengkasroh nun pada jamak muzakkar salim itu jumlahnya sedikit. Jadi itu lughah yang fasih tapi bukan fusha. Wa nunul musanna wal mulhaq bihi ista'miluhu bi'aksi zalik au ista'malu. Ini ista'malu berarti orang Arab maksudnya. Mereka para pengguna bahasa Arab atau mereka yang menjadi hujjah dalam bahasa Arab ini, kabilah-kabilah Arab zaman dahulu, mereka menggunakan juga ya nun pada musanna dan mulhaqnya, tapi bi'aksi zalik, tidak di fathah. Izkassaru nunahu, tapi malah mengkasrah nunnya. Wa fathu qalil, dan demikian juga ada sebagian kabilah yang memfathah nun pada musanna tapi jumlahnya sedikit, penggunanya sedikit. Sehingga itu adalah lughah yang fasih tapi laisa bi fusha. Wallahu taala alam bisawab. Halo, tes. Ya, Kang? jadi kalau musanna ini kebalikan dari jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim itu kan yang afsahnya adalah fathah yang muslimuna, kemudian yang kasroh sedikit. Nah, musanna kebalikannya. Yang kasroh yang afsah ya. Misalnya muslimani, adapun yang fathah misalnya muslimana ini sedikit ya. Baik. Baik, selanjutnya nih jamak mudzakkar salim ya. Iya. Baik, ini mungkin kalau dilanjut sampai maghrib nih. Ustadz Ghazali ya? Kita belum dengar dari Ustadz Ghazali nih. Wah, udah nggak ada Ustadz Ghazalinya. Kemarin Ustadz Ghazali. Baik. Barakallahu jazakallahu Ustadz Agung. Wa iyyakum. Baik, sini ada Ustadz Abu Muhammad Asndo, itu Ustadz Denny bukan ya? Alan, Ustadz Abu Muhammad ini Ustadz Denny bukan? Oh, ini Ustadz Faiz sudah hadir ya. Sekarang kita kasih karpet merah untuk Ustadz Faiz ya. Nah. Tafadhol Ustadz Faiz, jamak mudzakkar salim Ustadz. Tadi saya login yang satunya jadi lupa. Nggak lihat. Oh. Baik. Ya. Taib anak baca ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-mu'allifu wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksalu fil jarri wa fin nasbi ma'a. Jam'ul muannasits salimu ya, yang benar ya. Nah, Huwa alladhi jumi'a bi alifin wa ta'in zaidatain. Wa i'rabuhu yakunu aywa. Ya. Bi dhammit ta'i fil raf'i wa kasriha fil jarri wan nasbi. Qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu. Wa qala innal muslimina wal muslimati. Wa qala wadh-dhariyati dharwa. Wan niyabatu huna fi halatin nasbi. Li annal kasrata nabat 'anil fathati. Fataqulu fi i'rabihi mansubun bil kasrati niyabatan 'anil fathati. Li annahu jumi'a jam'u muannasin saliman. Saya artikan dulu. Ini udah berikutnya ya. Tadi harusnya jam'a Ustaz. Dia tahu jumi'a jam'a. Oh, jumi'a ya benar. Jumi'a jam'a muannasin saliman. Baik, diterjemahin dulu ya. Bait berikutnya ini tentang wama bita wa alifin, dan apa-apa yang dengan tak dan alif, yaitu maksudnya dengan dijamakkan qad jumi'a, qad jumi'a ma bitain wa alifin yuksaru fil jarri, dikasrohkan bil fil jarri dengan jar, wa fin nasbi pada nasab ma'an bersama. Jam'ul muannas salim, jamak muannas salim adalah setiap yang dijamakkan dengan alif dan ta zaidatain yang ditambahkan tersebut. Dan i'rabnya dengan
keberadaan i'rab tersebut bidhammit ta'i fir raf'i, dengan mendomahkan ta pada rafa. Wakas dan dikasrohkan, dan kasrohnya dengan pada jar dan nasab, sebagaimana firman Allah Ta'ala wal mu'minuna, itu kalau jamak mudzakkar salim, wal mu'minatu marfu'un wa alamatu raf'i dhammah. Wa qala innal muslimina wal muslimat, ini ketika dengan nasab karena amilnya adalah inna. Wa dzariyati dzarwa, juga sama karena di sini wawunya harfu qasam, wa huwa jar, harfu jar qasam, majrurun wa alamatu jarrihi al kasroh. Adapun i'rab niyabahnya yaitu ketika nasab wa niyabah ketika nasab tersebut, karena apa, aslinya kasroh itu menggantikan dari fathah, karena pada asalnya i'rab aslinya adalah fathah. Maka engkau mengatakan dalam i'rabnya mansubun bil kasroti niyabatan anil fathati, karena dia dijamakkan dengan jamak muannas salim. Mafhum insyaallah ya? Jelas? Jelas. Kadza ulatu walladzi ma qad ju'il ka'adri'atin fihi dza aidan kubil. Ini masuk ke mulhaknya, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya setiap musanna ada mulhaknya, setiap jamak mudzakkar salim ada mulhaknya juga, jamak muannas salim pun ada. Kalimatu ulatu mulhaqatun bi jam'il muannatsis salimi fil i'rabil madhkur. Sebagaimana yang tadi disebutkan, makna mulhaq itu ketika suatu isim yang enggak bisa dijadikan mufradnya satu-satu. Li'annaha laysa laha mufradun min lafdhiha. Wa kadzalika al-lafdhu alladhi jaa'a 'ala sighatil muannatsis salim wa sumya bihi syai' ka adri'at. Adri'at itu maudhi'un bisyam ya. Suatu tempat di Syam, itu juga sama intinya. Saya terjemahkan, kalimatu ula itu termasuk yang berarti hanya satu ya, satu atau dua di sini yang disebutkan mulhaknya. Tidak seperti jamak mudzakkar salim yang tadi banyak sekali, ada sinun dan yang lain-lain. Li'annaha laysat mufradun min lafdhiha, karena tadi yang disebutkan tidak ada mufradnya dalam pelafatannya tersebut. Kemudian yang termasuk di atas dijadikan sighah jamak muannas salim dan telah dinamakannya wasumya bi syai', telah suatu yang dinamakan, yaitu contohnya ka'adri'at, yaitu suatu tempat di maudhi'un bisyami. Insyaallah lebih ringkas ini tentang penjelasan jamak muannas salim. Nah. Ada tambahan? Lanjut ya. Insyaallah jelasin. Jurra bil fathati ma la yansharif. Sekarang masuk ke tentang bab isim ghair munsharif, malam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Ini syarat-syaratnya nanti, sebagaimana kalau ada di buku nahwu pemula juga ada. Al-mamnu'u minas sarfi, kalau istilahnya di sini mamnu' minas syaraf atau ghairu munsharif sama saja. As-sarf maknanya secara di al-mamnu'u minas sarfi at-tanwin la yujarru bil kasrah bal tanubu fihi al-fathatu anil kasrati fayujarru bil fathati illa fi halatain. Al-ula idza udifa nahwu fi ahsani taqwim. Ini juga sama di nahwu pemula itu dicontohkan di sini. Atsaniyah idza kana makrunan bi al nahwu fa atallahu bunyanahum minal qawaid. Walaupun di sini tidak disebutkan apa saja keadaan yang harus atau syarat-syarat ghairu munsharif yang kalau disebutkan ada sekitar 10. Kalau ahsan itu ngikutin ala wazni af'al, kalau qawaid ngikutin wazan fawaid. Wa mithlu ma jurra bil fathati fahayyu bi ahsana minha. Ini juga sama bi ahsan, karena di sini tidak diidhofahkan atau tidak al, maka jurra bil fathah. Wa taqulu fi i'rabihi majrurun bil fathati niyabatan anil kasrati li'annahu mamnu'un minas sarfi. Insyaallah. Kalau di Alfiyah ada itu enggak ya, Cak? Apa pembagian mamnu' minas sarf atau di akhir ya? Kayaknya ada dari akhir-akhir. Di akhir ya kayaknya ya. Mas bahas sorof ya. Ada insyaallah nanti ya, di bahas sorof ya. Baik. Baik. Ayo Ustaz, tafadhol. Lanjut lagi. Ya lanjutkan dikit banget itu baru. Iya, dikit. Waj'al, sekarang masuk tentang af'alul khamsah. Kalau tadi asmaul khamsah atau sebenarnya sitah, kalau di sini sekarang masuk ke af'alul khamsah. Waj'al li nahfi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna
Wa hadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlamah. Itu baitnya, tapi kita lanjutkan syarahnya dulu. Al-af'alul khamsah maka ala nahwi taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, wa yaf'aluna, taf'alina. Yaitu setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mukhatabah. Wa i'rabuha yakhtalifu an ma 'arafna fil asl. Fahiya la turfa'u bid dhammati wa la tunsabu bil fathati wa la tujzamu bis sukuni. Bal turfa'u bi thubutin nun wa tunsabu wa tujzamu bi hadfin nun. Qala ta'ala qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan fi alamatir raf wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Li'annahu yakni mujarrad karena fi'il mudhari yang apa namanya? Mujarrad anil nawasibi wal jazimi. Nanti sebagian mengatakan betul setiap fi'il mudhari yang tidak ada huruf nasab dan jazmnya. Kalau jika ada fa'il lam taf'alu ni majzum bilam wa alamatu rafihi hadfun nun wa lan taf'alu bilan harful nasbi. Wa fil hadisi yassiru wa la tu'assiru basyiru wa la tunaffiru. Tapi kalau di sini yassirunya fi'il amr, bukan masuk ke pembahasan af'alul khamsah. Yang masuk ke af'alul khamsah adalah wa la tu'assiru, yaitu lamnya lam nahi tajzimul fi'l ya tu'assiru, aslinya wa hadfun nun situ. Basyiru wa la tunaffiru juga sama. Wa qaulil musannifi lam takuni litarumi madlamah. Lam takuni aslinya lam taku nina litarumina madlamah. Wa nu'ribuhu hakadha. Lam adatu nafyin wa qalbin wa jazmin. Takuni fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni li'annahu minal af'alil khamsah. Wal ya'u fa'il. Oh ya, kalau ya-nya jelas fa'ilnya dhamir muttasil. Litarumi alam lamul juhud. Kalau karena hurufun nasab anlan idzan kailam juhud hatta jawab au. Sudah sekitar 10. Tarumi fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hadfun nun. Jelas wadih wa makna simah alamah, yakni alamatuhu. Lanjut, insyaallah mafhum ya, ini jelas af'alul ya, ini khamsah. insyaallah jelas sekali ya. Nah. Dan faedah-faedahnya mungkin nanti kalau ada yang lain bisa ditambahkan. Nah. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaki makarima. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad kussira. Nahnu nadkhul fi asma al-mu'tal alladhi i'rabuhu bil bitaqdir atau muqaddarah. Seperti Mustafa. Nah, naqra syarhahu. Atau mungkin terjemahin dulu. Saya rasa biar ngebetnya enggak dua kali. Wasammi mu'talan, dan namakanlah isim yang mu'tal dari isim-isim berikut seperti Mustafa, yaitu sebagian mengatakan yaitu isim maksur, wal murtaqi mangkus, makarima juga sama. Fal awwalul i'rabu fihi quddir, yaitu awalnya i'rab semuanya itu dengan ditakdir jami'uhu. Ini tidak zahir, bukan lawannya takdir adalah zahir. Wa huwa alladzi qad kusira, itulah makna apa namanya? Isim-isim maksur. Baik. Oh ya, nyambungnya di sini watsani mangkusun, yang kedua tadi al-murtaqi mangkus. Wa nasbuhu dhahar, tapi ketika nasabnya dhahar. Contohnya nanti al-murtaqi atau yang sering kita gunakan al-qadiyah. Wa raf'uhu yunwa, juga sama ini. Yunwa itu yuqaddar, diniatkan berarti tidak zahir. Kadza aidon yujar, sebagaimana ketika dijarkan. Jadi pengecualiannya hanya ada pada isim yang ketika nasab saja, yaitu ketika isim mangkus. Adapun yang lainnya muqaddar. Al maksuru wal mangkusu, langsung disebutkan namanya di sini. Memang syarah Muyassar ini lebih ringkas, langsung ke to the point, tanpa kalau kita bandingkan dengan Ibnu Aqil, masya Allah. Iya. Al maksuru, dari apalagi yang takliknya Syekh Muhyiddin tuh, aduh. Al maksuru wal mangkusu ismani mu'talani akhiruhuma harfu illatin. Dua isim, wal maksuru akhiruhu alif maftuh, alifun maftuhun ma qablaha, kal mustafa wal mustashfa
Wa nahwu al-hawa syarikul ama. Wal manqusu akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha. Kal murtaqi wal qadi wal musta'li. Wal musta'li benar ya. Amma i'rabul maksur fahuwa muqaddarun fi jami'i ahwalihi. Wa amal manqus fakadzalik illa fin nasbi. Fa innahu yunsabu bil fathati dhahirah wa taqulu fi i'rabihima fin nahwi al-'asa lil 'asi. Al-'asa mubtada'un marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur li'annahu maksur. Lil 'asi al-lamu harfu jarrin al-'asi ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun fi akhirih mana'a min dhuhuriha as-thiqal li'annahu manqus. Wa makna ta'adzur, ada uzur di sini maksudnya at-ta'adzurun nutqi bil harakah li'anna al-alifa la yumkinu tahrikuha. Wa makna thiqal su'ubatun nutqi bil harakati wa aduh, tempat saya sebelahnya dengeran ya. Keselamatan ya? Nggak apa-apa. Itu backsound. Su'ubatun nutqi bil harakati wa thiqaliha 'ala lisani ma'a imkanin nutqi biha. Wa makna qaulin nazim yunwa ay yuqaddar sebagaimana tadi dijelaskan. Saya artikan al-manqusu wal maksur tadi dua isim yang mu'tal akhirnya karena ada huruf ilahnya. Ilahnya di sini alif tadi ya. Al-maksuru ciri-cirinya adalah akhirnya adalah alif yang sebelumnya di fathah. Seperti Mustafa, Mustashfa. Atau contohnya al-hawa syarikul ama. Dimas artinya apa nih? Hawa syarikul ama. Hawa itu cinta ya? Cinta ya berarti cinta ya? Cinta itu temannya buta atau? Iya, maksudnya biasanya orang jatuh cinta itu mirip kayak orang yang buta ya. Nggak bisa ngelihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi dibutakan oleh cinta ini. Di contoh tadi nggak ada ya, ini hanya dari mu'alif aja ya. Iya, betul. Contohnya. Ya. Dan adapun ciri-ciri mangkus akhirnya adalah ya yang dikasroh sebelumnya, kal murtaqi, qadi dan yang lain-lain. Adapun i'rab maksur yaitu muqaddarah jelas fi jami ahwalihi, itu sudah sepakat. Adapun yang tadi dikatakan mangkus hanya yang zahir ketika apa? Illa fin nasbi, ketika nasab. Contohnya di fa innahu yunsabu bil fathati dhahirah qadiyah tadi contohnya. Tapi di sini dicontohkan hanya yang muqaddar semua di sini. Al-'asa lil 'asi. Mubtada marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah mana min zuhuriha ta'adzur. Nah, di sini dibedakan tambahan mana min zuhuriha ta'adzur dan yang satu thiqal. Maknanya kalau ta'adzur itu ketika kita tidak atau apa namanya? Tidak bisa dipaksakan untuk diharokati karena apa? Alif itu tidak mungkin diharokatin. Adapun thiqal sebenarnya bisa, cuman karena berat. Karena su'ubatun nutqi bil harakah wa thiqaliha 'ala lisan ma'a imkani nutqi biha. Alqa contohnya tadi lil 'asi, aslinya lil 'asiyu mungkin. Ya lil 'asi apa? Lil 'asi, cuman tadi at-thiqal. Insyaallah mafhum? Baik. Mafhum Ustaz. Pada ini tambahin faedah Ustaz. Dulu Kiai Ane waktu kita bahas ta'adzur sama thiqal, iya benar. Kiai Ane ta'adzur itu kayak orang tua renta, dia udah nggak bisa lagi puasa selama-lamanya. Tapi kalau thiqal itu kayak orang sakit atau musafir. Sebenarnya dia bisa puasa, tapi karena keadaannya aja. Ntar mah kalau dia sakitnya udah hilang, safarnya udah nyampe, dia bisa puasa lagi. Iya benar. Ini Masya Allah, aneh. Benar. Karena penjelasannya seperti ini sampai sekarang inget ya. Iya, ta'adzur sama thiqal. Kadang ada faedah yang unik itu Bang. Itu ya. Tapi mungkin sampai sini dulu Ustaz ya, karena udah mau maghrib nih. Mungkin ada faedah dari Ustaz yang lain. Tafadhol. Ustaz Farian mungkin mau ngasih closing statement. Closing statement kayaknya Bang Ustaz Farian. Tafadhol Ustaz Farian. Barangkali ada faedah tambahan atau kalimat penutup yang bisa kita ambil faedahnya Ustaz. Ya Ustaz. Sepertinya ada kendala suara ya di Ustaz Farian ya. Nggak jelas suaranya ini. Kedengeran? Sekarang kedengeran. Tadi ada batas. Ya. Ya udah anak tifada sini bagus, Masya Allah. Baik. Ya, jadi ada tambahan Ustaz? Enggak. Mungkin paling itu tadi apa i'rab maksur
fi jami ahwalihi, maksudnya itu di setiap keadaan i'rab, di rafa, nasab sama jarnya. Kalau Ya, nah. itu tadi Ustaz seolah mengatakan itu tidak ada khilaf antara ulama nahwu. Jami ahwalihi itu jami ahwali i'rab. Kiranya lebih Iya. tepatnya gitu. Baik. Baik ya para asli sekalian, ya jazakumullah khairan atas partisipasi antum pada majelis kita pada sore hari ini. Semoga majelis kita akan terus kita adakan secara istiqomah ya. Insya Allah sampai alfiyah tuntas ya. Jadi kalau sekali pertemuan 20 bait kan insya Allah kita akan menyelesaikannya dalam 50 pertemuan ya. 50 pertemuan itu setara dengan 1 tahun ya. Insya Allah optimis bisa lah. Ya, insya Allah bisa. Yang penting ya, kenapa sengaja dipilihnya Asyarul Muyassar? Supaya selesai. Kalau bayangkan kalau yang kita baca adalah Syarah Ibnu Aqil, ini kapan selesainya ya. Jadi lebih baik ya kita baca seluruh matannya, kemudian dengan syarah yang ringkas, tapi selesai daripada kita baca Syarah Ibnu Aqil tapi enggak kelar-kelar ya, karena panjangnya waktu. Setelah kita menyelesaikan Syarah Muyassar, barulah nanti kita bisa berpindah ke Al-Mutawalat. Ya. Tapi mungkin sampai di sini aja ya para asli sekalian. Jazakumullah khairan jaza atas bergabungnya antum pada majelis ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan lagi. Berarti minggu depan udah Ramadan ya. Sekalian ngabuburit berarti ya. Insya Allah mulai minggu depan kita lanjutkan kembali perjumpaan kita. Demikian. Marilah kita tutup dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.